Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Sampurasun. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Krisanti hadir menyapa Anda sampai dengan jam 8 nanti dalam program Dialog Khusus. Dan kali ini seperti biasa kami memiliki tema-tema spesial yang akan kami bahas untuk Anda. Yang memang ini luar biasanya lagi, kita akan membahas mengenai yang muda, kemudian yang toleran dan juga harus produktif. Karena kalau kita lihat bahwa generasi muda saat ini, entah itu milenial, entah itu zilenial, memiliki banyak karakter yang luar biasa mengejutkan bagi para kaum kolonial. Nah, ada dua narasumber saya kali ini akan membahas mengenai milenial, zilenial, bahkan kolonial. Apakah masih relatable dengan kondisi Indonesia saat ini yang ternyata ancaman bukan hanya pandemi saja, bukan hanya inflasi saja, bukan hanya resesi saja, tapi jangan pernah lupakan ancaman terorisme dan juga radikalisme yang terus-menerus mengancam negara kita, dan sasarannya tidak lain tidak bukan adalah mereka yang masih produktif dan berusia muda. Nah, untuk membahasnya saya sudah memiliki dua narasumber yang sudah hadir jauh-jauh dan sudah banyak kegiatannya hari ini. Yang pertama di sebelah saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Andes Bambang Gunawan MSI. Beliau adalah selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Kominfo. Apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Masih tetap semangat? Semangat, karena banyak nih informasi dari Bapak untuk kita sampaikan ke pemirsa Bandung TV. Iya. Mau menyapa dulu Pak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes Bapak. Hatur nuhun sudah Hanya hadir. mungkin saya perlu koreksi ya. Kenapa Pak? Saya bukan Pak Bambang. Oke, nanti kita coba revisi kembali ya Pak untuk narasumbernya. Kemudian juga di ujung sana ini udah jelas-jelas muda, toleran, dan juga produktif. Nah, ini ada Akang, ini saya manggilnya Akang deh. Ada Kang Nazrizal Habib sebagai Ketua Umum Jabar Bergerak Zilenial. Assalamualaikum, Sampurasun Kang. Sama ya kegiatannya hari ini padat sama Bapak? Bareng tadi ya. Nah, sudah berapa hari nih Pak estafet kegiatannya bareng-bareng? Oh, kalau untuk Jawa Barat baru kemarin dengan hari ini aja. Kemarin dan hari ini ya? Hari ini hari terakhir? Hari ini ya besok lah terakhir. Besok lah terakhir ya. Oke, luar biasa. Dan kalau kita lihat bahwa kedua narasumber saya ini pasti akan memberikan banyak sekali diskusi untuk kita tetap mengerti bahwa ternyata ancaman Indonesia ini sangat banyak sekali ya Pak. Iya, salah satunya adalah sangat banyak dan sangat besar. Sangat banyak. Karena kebetulan kita juga negara yang sangat besar. Betul, Sabang sampai Merauke, kemudian juga negaranya berpulau-pulau, aksesnya pun luas, kekayaan alamnya pun sangat melimpah. Gitu. Banyak yang naksir sama negara kita ya Pak. Cukup banyak. Cukup banyak. Nah, dari Kementerian Bapak sendiri bagaimana menanggapi banyak sekali ancaman yang melihat Indonesia sebagai daya tarik untuk mereka? Ya, pertama yang kita lihat itu bangsa Indonesia ini dari sisi wilayah itu sangat luas. Dan kita terdiri dari berbagai kepulauan dan penduduknya pun sangat bervariasi. Dari suku bahasa, terus agama, ras, dan lain-lainnya kita sangat banyak sekali gitu ya. Nah, satu hal yang membuat negara-negara lain itu melihat Indonesia adalah dari kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Nah, itu juga yang mendorong mereka bagaimana caranya agar bisa masuk ke wilayah Indonesia, entah itu melalui kerjasama dalam hal bidang ekonomi dan lain-lainnya. Nah, itulah salah satu unsur utama yang mendorong negara-negara sangat melirik ke Indonesia ini. Belum lagi dari jumlah penduduknya sangat besar, dan itu merupakan salah satu pertimbangan ekonomi yang sangat menguntungkan. Terbukti dari berbagai aspek perdagangan, seperti misalnya handphone. Kita cukup besar, dan ini pasar yang sangat bagus nih. Satu orang tuh bisa punya lebih dari 2 HP. 2 HP, dikalikan 240-an juta masyarakat Indonesia megang HP. Jadi lebih banyak HP-nya daripada penduduknya. Ekonominya cukup besar. Gitu. Oleh karena itulah berbagai negara sangat melirik untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia ini. Dari sisi lain, dari politik juga sama. Dengan pertimbangan dari wilayah dan kekayaan alamnya seperti itu.
Oke, dari segi ekonomi jelas Indonesia Iya. memiliki potensi luar biasa untuk jadi paksa pasar mereka negara-negara paksa yang pasar lain. mereka. Karena ada yang bilang sih jualan apapun di Indonesia katanya Laku. laku, gitu ya. Katanya laku. Satu orang bisa punya lebih dari 2 HP. Kang, berapa punya HP-nya? Kebetulan 2. Kebetulan 2. Oke, ini kan kalau kita bicara tentang orang muda, kemudian Akang sendiri dari zilenial, kalau saya milenial, kalau Bapak Kolonial. kolonial, ini pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau milenial tuh pengennya cepat gitu, tapi masih ada standar ukurannya. Kolonial sih masih oke lah, kita lihat gitu ya Pak ya, sepoi-sepoi dulu anginnya. Kalau zilenial ini tabrak semuanya gitu ya, serba cepat, serba instan. Kalau nggak mau ya udah gitu kan ya. Kemudian kegiatan-kegiatannya pun semuanya berbasis teknologi. Nah, seperti itu kondisi yang muda saat ini. Iya, betul. Memang secara generasi memang saya sendiri ya Teh, memang masuk kepada kategori zilenial Iya. atau Gen Z seperti itu. Dimana saya pribadi memang acap banget dengan yang namanya digital, jadi nggak bisa lepas lah dari yang namanya ponsel seperti itu. Pun dari segi generasinya sendiri, memang generasi Z ini memang tidak bisa ketinggalan info kayak gitu. Apapun masuk kayak gitu. Nah, ini peran kita sebagai generasi muda, khususnya Gen Z ini, untuk memfilterisasi info-info atau berita-berita yang masuk kayak gitu, atau berita-berita yang kita cerna seperti itu. Oke, filterisasi untuk berita-berita yang masuk, kemudian info-info yang memang tidak benar sesuai dengan fakta, itu yang harus dipilih ya. Nah, kalau dari kementerian sendiri bagaimana Pak untuk membantu nih kaum zilenial lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi untuk memilih informasi? Oh iya, justru dari Kominfo kita sangat berperan besar ya terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Habib itu. Ada 2 hal yang kita lakukan di Kominfo. Yang pertama adalah pencegahan. 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 Nah, pencegahan ini menyangkut pencegahan di bidang konten, informasi. Kita lakukan itu, lalu juga kita melakukan literasi. Oke. Bagaimana masyarakat bisa memfilter, memilah, memilih, gitu kan. Serta memeriksa informasi. Terus ciri-ciri dari informasi tidak benar seperti apa. Itu kita sosialisasikan kepada mereka. Oke. Itu dua Strategi ya, bidang Pak ya? itu yang kita menjadi fokus kita untuk membantu masyarakat umum dan generasi muda dalam menangkal berbagai informasi-informasi yang tentunya bisa merusak dirinya, keluarganya, ataupun bangsa dan negara ini. Dan bahkan ini pun mengancam bukan hanya generasi Z saja, tapi anak-anak juga semuanya Iya, terancam. semua. Karena ya kalau informasi sekarang ini kan sudah tidak dibatasi oleh batas negara. Iya. Dan tidak hanya masuk ke wilayah-wilayah tertentu, tapi sekarang sudah masuk langsung ke setiap individu. Kalau dulu di zaman tahun-tahun sebelumnya tentu berbeda. Kalau zaman dulu di era Orde Baru ada yang memfilter. Oh, Gitu oke. kan, itu yang Dulu biasa disebut Menteri Penerangan barangkali ya, Pak. penerangan gitu kan. Tapi dengan terbukanya dan perkembangan teknologi informasi, terus dengan kehidupan manusia di dunia yang semakin maju, itu terkikis semua. Oke. Ya, jadi informasi udah langsung masuk ke setiap negara dan langsung masuk ke setiap individu. Tidak ada yang bisa mencegah itu. Iya. Karena kenapa informasi berada di Tangan kita genggaman sendiri. mereka. Jadi pemerintah tidak bisa mencegah itu. Yang bisa dilakukan adalah membantu masyarakat agar terhindar dari informasi-informasi yang negatif, Iya. yang akan menyesatkan, yang akan menyulitkan, gitu kan, yang akan membahayakan seperti itu. Bagaimana caranya kita atur informasinya, kontennya, lalu kedua kita lakukan literasi. 2 hal itu. Oke, filterisasi dan literasi. Literasi. Ada satu lagi, itu masuk ke wilayah penindakan kalau di Kominfo. Pemblokiran gitu kan, seperti itu. Nah, itu ada penindakan. Hanya kalau di tempat saya, kita 2 fokus ini yang kita tangani, seperti itu. Filterisasi Ya, dan juga filterisasi. literasi. Kemudian kalau kita lihat filterisasi ya tadi langsung dari kementerian ya Pak ya, Kementerian. untuk memblok info-info yang memang Info-info yang- tidak relevan. Iya. Kemudian kalau literasi seperti apa Pak? Literasi itu kita memberikan pencerahan, memberikan edukasi ke masyarakat seperti tadi, bagaimana sih caranya memilih informasi, Oke. memilah gitu, serta memeriksa informasi gitu kan. Lalu bagaimana juga masyarakat bisa tahu bahwa itu informasi hoax atau bukan. Nah, itu yang kita berikan. Sekaligus juga kita bekali mereka dengan kemampuan
untuk melakukan produksi informasi yang sehat. Produksi informasi Iya, yang sehat. yang sehat, yang membuat masyarakat bisa bertambah wawasannya, seperti itu, yang bisa memperkuat kesatuan negara dan lain-lainnya, serta membantu dalam masalah ekonomi juga. Itu yang kita lakukan seperti itu. Oke, jadi sudah luar biasa usaha dari pemerintah melalui Kominfo untuk bisa mengedukasi dan juga memfilterisasi berita-berita yang ada di media apapun secara online ya, Kang Habibie. Dan kalau kita lihat yang muda pasti tadi genggaman informasinya tuh cepat sekali dan tidak pernah bisa lepas dari gadget. Sebenarnya orang-orang muda seperti Akang ini yang generasi Z, mereka mencari apa sih di gadgetnya itu? Informasi apa sih? Karena kalau kita lihat tadi tugas Kominfo luar biasa berat ya, Pak, berkaitan dengan memfilterisasi, termasuk tadi untuk bisa menghalau paham radikalisme, terorisme, apalagi tidak bertoleransi dengan orang-orang yang ada. Bagaimana memilihnya, strateginya seperti apa? Apa dulu deh informasi yang dicari? Instagram kah dulu yang diklik atau apa? Ya, karena menurut saya pribadi media sosial itu merupakan sebuah ruang bebas untuk kita berekspresi, kayak gitu, untuk anak muda secara pribadi. Namun kalau untuk saya pribadi, apa yang saya cari adalah info-info yang memang bisa membantu pendidikan saya. Info-info tentang situasi terkini, kayak gitu, hal-hal yang viral. Namun tidak lupa juga, nggak terlalu serius juga. Yang lucu juga yang boleh lucu ya. Hiburan kayak gitu. Jadi tidak terlepas dari itu semua, memang info-info tentang hal-hal yang bisa menunjang tentang masa depan kita. Kalau menurut saya pribadi itu yang memang benar-benar dicari. Yang menunjang prestasi kita, masa depan kita, motivasi begitu ya. Terkadang suka feeling nggak sih pada saat ngeklik apa tuh sesuai dengan apa yang kita rasa hari ini. Dipikirkan kok bisa gitu ya Pak ya? Ngerasa nggak kayak gitu Kang? Ngerasa, tapi yang namanya media sosial kan punya algoritmanya. Iya betul. Kita tidak bisa mengkontrol kayak gitu ya. Istilahnya kalau misalkan semakin sering kita lihat konten itu, otomatis yang bawahannya juga bakalan seperti itu juga. Seperti itu. Nah kalau misalnya generasi Z itu sukanya dengan gadget, informasi yang ada di genggaman, produktif nggak sih selama ini? Karena kalau kita lihat adalah selama pandemi itu terkenal dengan generasi rebahan gitu ya Pak ya. Kayaknya produktivitas berkurang. Nanti kita akan jawab ya Bapak dan Akang. Seusai jeda kami kembali untuk Anda dalam program Dialog Khusus. Ya, terima kasih pemirsa Bandung TV masih setia bersama kami dalam program Dialog Khusus, dan saya perkenalkan kembali kedua narasumber saya yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan ada Bapak Dr. Andes Dik Sadaka MM. Beliau adalah selaku Koordinator Informasi dan juga Pertahanan dan Keamanan Direktorat Informasi dan Komunikasi Polhukam Kominfo, dan yang paling ganteng di sana dan yang paling muda di studio Bandung TV ini ada Ketua Umum Jabar Bergerak Zilenial Nazrizal Habib. Bapak Akang, tadi kita berbicara mengenai produktivitas para generasi yang ada saat ini. Sebut sajalah generasinya Kang Habib gitu ya. Kalau kita lihat bahwa ternyata pandemi yang hampir kita jalani selama 3 tahun ini menciptakan istilah baru, panggilan baru, yaitu kaum rebahan. Kaum rebahan. Bener nggak sih Kang Habib bahwa kita-kita itu selama pandemi ini rebahan, scroll, apapun yang ada di gadget, dan tentunya semua informasi kan masuk. Dan ada beberapa informasi-informasi yang menimbulkan kepanikan. Covid naik, Covid-nya meninggal sekian, itu kan membuat kita lebih, yang tadinya pingin imunnya bagus gitu Pak, ya, jadi terganggu. Gimana tanggapannya Kang? Bisa dibilang iya, bisa bilang tidak, kayak gitu. Iyanya emang benar, kita kalau misalkan di rumah, karena kemarin pandemi tahun 2020 itu ibarat lingkaran setan, kita nggak bisa kemana-mana. Iya, gitu. Bingung ya. Bingung kayak gitu, pengen kesini tapi takut orang tua yang kena, takut tertular juga kayak gitu. Pengen di rumah aja bosen, suntuk, nggak ketemu teman. Paling kalau misalkan berbicara tentang produktif, tetap kita bisa produktif tapi dengan cara kita kayak gitu. Kita aktif di media sosial, itu kuncinya kayak gitu. Kita mungkin lebih kepada kemarin pas pandemi itu lebih kepada banyakin sharing session. Karena kemarin kan fokus pembelajarannya itu secara online kayak gitu. Jadi kita tetap produktif walaupun dalam keadaan pandemi seperti itu. Semuanya drop ya? Drop. Semuanya drop. Gitu. Oke, tanggapan Pak Didik sendiri berkaitan dengan hal tersebut? Ya, tidak jauh berbeda. Memang untuk di masa pandemi dibilang rebahan ya ada ya.
tapi juga tidak semua. Kami pun, dan kebetulan di saya itu staf-staf saya juga kaum milenial juga gitu. Tapi mereka tetap produktif gitu kan. Justru ya itu di masa pandemi itu kita menemukan berbagai hal yang baru sebenarnya di Kominfo ini. Menurut grafik dari data kita terima, itu aktivitas para generasi muda di bidang IT dan lebih utamanya adalah mengarah kepada bidang ekonomi itu semakin meningkat. Jadi di masa pandemi ini justru mendorong masyarakat juga, masyarakat untuk lebih berkembang dengan cara yang berbeda. Oke, berkembang dengan cara yang berbeda. Kalau dulu mungkin diskusi kita langsung, nah dengan ini kemampuan anak-anak muda bisa diskusi melalui online, seperti itu. Kalau dulu mereka berdagang sesuatu barang secara langsung, sekarang ini virtual ya Pak. Virtual. Nah, di masa pandemi itu meningkat grafiknya. Dan sampai saat ini juga semakin meningkat nih. Karena Kominfo pun mendorong masyarakat generasi muda untuk memanfaatkan situasi yang sekarang ini. Pandemi bukan berarti halangan untuk produktif. Pandemi bukan berarti halangan untuk maju. Pandemi bukan berarti halangan untuk sejahtera. Nah, itu yang kita dorong. Melalui apa? Melalui teknologi informasi. Seperti itu. Nah, itu yang kita katakan bahwa di masa pandemi ini generasi muda justru sebenarnya menemukan sesuatu hal yang baru yang nantinya itu akan semakin mendorong mereka untuk lebih berkreasi. Seperti itu. Melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kalau sebelumnya mungkin sebelum pandemi mereka hanya sebatas menggunakan handphone dengan beberapa fitur ya. Karena di handphone fiturnya kan banyak tuh. Tapi setelah pandemi mereka semakin berkembang. Pemanfaatannya, ya eksplornya justru lebih mengenal dirinya seperti itu, bahwa mereka punya potensi khusus nih. Seperti itu. Potensi khusus yang muncul pada saat pandemi. Ini musibahnya ada berkahnya juga ya Pak. Ada berkahnya juga. Apa yang dirasakan oleh Kang Habib sendiri sebagai yang muda dan harus produktif gitu? Ya. Sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Dikdik, emang benar. Jadi kita nggak selamanya rebahan, kita ada produktifnya juga. Jadi dengan cara kita menemukan cara baru yang memang sebelumnya belum ada kayak gitu. Dan yang paling penting adalah mungkin ya kita menemukan habit baru kayak gitu. Karena mungkin kelamaan di dalam kamar ada buku kurung begitu ya. Aduh, sayang banget kalau nggak dibaca, akhirnya dibaca, dapatlah ilmu. Yang nggak biasa baca, akhirnya baca, kayak gitu. Yang akhirnya saya pengen belajar ilmu baru, misal UI UX design. Oh, ya udah karena ada waktu luang, kita gunakan untuk itu. Dan banyak sekali webinar gratis yang bisa kita ikuti ya Pak ya. Termasuk dari Kominfo sendiri ya, banyak sekali kegiatan yang memang tadi memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kaum muda seperti Kang Habib. Nah, kalau kita tadi ternyata banyak informasi yang kita dapatkan pada saat rebahan di masa pandemi, kemudian banyak buku yang kita baca juga di saat pandemi, banyak ilmu yang kita baca. Nah, tentunya kan ada beberapa orang yang memang ingin tahu tentang beberapa hal, misalnya saja tentang agama, kemudian tentang radikalisme, terorisme. Apalagi kemarin di bulan Mei ya Pak ya, kita lihat bahwa ada satu mahasiswa di Malang yang memang punya indikasi terorisme. Nah, ini kan berarti mereka pendekatannya kepada mereka yang sama seperti Kang Habib sendiri. Nah, ini bagaimana Kang Habib untuk bisa tadi, karena tugas Kominfo adalah memfilterisasi, tapi kembali kepada si pembacanya ya Pak ya, pembaca beritanya sendiri, pelakunya sendiri yang meresapi ilmu-ilmu yang ada di media banyak sekali Kang Habib. Terkait itu, saya mungkin bisa mengasumsikan media sosial itu ibarat pedang bermata dua, ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya adalah mungkin kita bisa mengeksplor soft skill kita, kemampuan diri kita. Namun negatifnya banyak banget gitu, mulai dari hoax, radikalisme. Nah, para kelompok-kelompok yang mungkin memiliki visi untuk menyebarkan paham-paham seperti itu pun apa ya istilahnya ngeh gitu akan keadaan atau perkembangan digitalisasi ini. Makanya kalau misalkan kemarin-kemarin lewat, mohon maaf, ajaran-ajaran, nah sekarang mungkin lebih gimana ya Pak, lebih dibungkus oleh konten seperti itu yang mungkin kita juga nggak sadar ternyata diselundupi kayak gitu, disusupi gitu disusupi kayak itu pesan-pesan radikalisme kayak gitu. Makanya balik lagi kepada diri kita,
Tapi balik lagi kepada diri kita itu dengan yang namanya pondasi. Pondasi kalau menurut saya itu yang pertama pondasi tentang values Pancasila. Itu yang paling penting. Kalau misalkan majunya sebuah negara itu dilihat dari anak mudanya kayak gitu. Kalau misalkan anak mudanya mampu mengimplementasikan values dari istilahnya apa yang telah dirumuskan oleh founding father Indonesia, maka negara ini bisa istilahnya terjaga gitu kedaulatannya kayak itu oleh anak mudanya dari sektor anak mudanya kayak itu. Pun dibantu dari peran pemerintah. Melalui Kominfo tadi ya. Disusupi dengan paham-paham intoleran, kemudian radikalisme, terorisme. Ini PR berat loh Pak untuk Kominfo sendiri. Sejauh ini bagaimana grafiknya Pak? Sudah berapa persen yang ditahan oleh Kominfo beritanya? Ya seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Salah satu upaya dari Kominfo adalah melakukan penindakan, gitu kan. Selain pencegahan ada penindakan. Penindakan kebetulan ada di satuan kerja lain, tapi kita selalu koordinasi dan sampai saat ini ya memang masih sangat banyak konten-konten yang masih tersebar gitu ya. Dan itu memang tidak bisa kita tahan karena memang produksi konten itu bisa dilakukan oleh setiap individu sekarang ini. Iya, dengan mudahnya ya Pak ya. Kalau dulu mungkin hanya yang berprofesi wartawan yang bisa menulis berita gitu kan, mencari berita atau apa. Sekarang ya setiap individu bisa. Gitu kan. Nah, perbandingan antara produksi konten dengan apa yang kita lakukan itu memang masih belum sebanding karena memang kita juga mengandalkan kerjasama dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa memberikan informasi kepada kita bahwa ini ada konten yang negatif, yang merusak seperti itu. Nah, itu yang harus langsung kita lakukan tindakan gitu. Selain dari apa yang kita lakukan melalui monitoring per menit, per jam, per hari, itu ada cyber patrol yang kita lakukan itu setiap saat. Kita juga menjaring informasi yang negatif itu. Dan sampai saat ini sebenarnya sudah kurang lebih 2.200.000 yang sudah kita blokir. Dan untuk konten radikalisme sudah kurang lebih 13.000-an. Wah, jumlahnya nggak main-main ya Pak ya? Nggak main-main. Kalau memang, karena informasi per hari aja ya seperti tadi gitu ya, dari peserta yang ada saya rasa ada beberapa informasi yang mereka produksi seperti itu dengan headline yang sepotong-sepotong begitu ya Pak? Atau apa gitu kan. Nah, tapi untungnya tadi itu kan sudah kita bekali pelatihan mereka bagaimana memproduksi suatu informasi yang sehat. Kita literasi mereka seperti itu kan, langsung kita minta kepada masyarakat untuk memproduksi dan langsung kita nilai. Hasilnya cukup bagus. Ya. Hanya itu upaya pemerintah yang sebatas itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita akan bisa melakukan semuanya tanpa peran serta masyarakat. Kita butuh bantuan masyarakat, kerjasamanya dari mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah, guru, semuanya kita butuh kerjasama dengan mereka untuk memfilter atau membatasi penyebaran informasi yang negatif. Iya, karena Indonesia sendiri kabarnya sih kurang figur ya Bapak dan Kang Habib berkaitan dengan siapa sih yang harus kita percaya, siapa sih yang harus kita tiru dengan baik dan benar, sementara kita nggak punya figur yang luar biasa. Belum ada figur yang luar biasa yang menggiring kita. Nggak boleh bikin. Karena itulah kita mulai dari diri kita sendiri. Betul ya. Dan Kang Habib sendiri bagaimana tadi melihat tadi ada pelatihannya ya Pak ya, dan kemudian pasti goalsnya adalah setidaknya bukan hanya bikin konten yang baik dan benar, tapi setidaknya mereka punya ilmu gitu ya Pak, informasi untuk bisa memilih informasi yang benar. Tanggapan Kang Habib sendiri dengan kegiatan dari Kominfo bagaimana? Iya, dari saya sendiri sangat mengapresiasi langkah-langkah preventif di mana dari pihak pemerintah khususnya Kominfo lebih sigap lagi, di mana kita tuh anak muda kadang
uncontrolling gitu. Iya. Kayak Iya, gitu. iya. Ciri khasnya gitu. Ini tadi kan main tabrak. Main gitu. tabrak aja semua WhatsApp sama dosennya berbeda dengan WhatsApp kita dulu Iya, ya Pak ya. iya. Jangan kan WhatsApp gitu Pak, mau ngomong aja bingung Iya, gitu ya. Tapi sekarang beda gimana kan? Karena yang mungkin kita pikirkan adalah pesannya tersampaikan, tapi kita lupa gitu cara memfilterisasi sebelum itu. Gimana sih pesan ini supaya tersampaikan, tapi pesan-pesannya tuh yang diterima positif kayak gitu. Oke. Dan itu memang tugas saya sebagai generasi muda, juga teman-teman dari generasi muda seperti itu. Dan tadi ya Pak, tadi siang luar biasa banget antusias teman-teman ya seusia saya gitu untuk mengikuti dan bertanya gitu, gimana caranya produktif kayak gitu. Kan kemarin kita pandemi, kiat-kiat dari Akang, dari Bapak gimana kayak gitu untuk kita mahasiswa, karena apalagi sekarang kita ada di masa transisi. Iya. Itu, dan yang paling terpenting lagi adalah pandemi kemarin tuh istilahnya melahirkan sebuah sifat-sifat baru menurut saya, dimana kita jarang bertemu dengan teman-teman. Ketika kita kumpul dalam satu forum, mungkin terjadilah sebuah diskusi. Nah, di situ apakah ada yang namanya toleransi? Dan harusnya produktif ya diskusi Iya. tersebut ya. Seperti itu. Dan itu menjadi tantangan kita tersendiri juga. Dan sejauh saya mengikuti forum-forum diskusi, alhamdulillah gitu. Di mana teman-teman saya itu saling paham gitu, tidak memaksakan kehendak. Persepsi mereka harus sama dengan persepsi si A, si B. Tetap menghormati Tetap pandangan menghormati. masing-masing. Seperti itu. Oke, ini luar biasa pemirsa, catatannya adalah mereka ini yang mudah-mudahan nongkrongnya bukan hanya ngobrolin entertainment begitu ya, tapi Iya. ngobrolin masa depan bangsa juga memungkinkan Iya, ya Kang betul. Habib. Dan yang paling penting adalah kalau kita lihat ya mereka punya solusi-solusi terbaru berkaitan dengan situasi saat ini. Ini harus kita apresiasi dari yang muda, yang toleran, dan juga pastinya harus produktif ya Pak Didik. Ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi pemirsa untuk Anda, apakah benar informasi-informasi yang dikumpulkan oleh yang muda, produktif, dan toleran ini hanya mengejar viral saja? Nah, nanti kita coba tanyakan pada kedua narasumber saya sesaat lagi usai jeda di Dialog Khusus. Ya pemirsa, berbicara generasi muda, setiap tahun pasti akan ada generasi-generasi baru yang harus kita berikan banyak literasi, kemudian juga kita bina mengenai IQ dan juga SQ-nya, dan yang paling penting adalah pekerjaan banyak dari Kominfo untuk bisa mengedukasi mereka untuk tetap berpikir positif dengan informasi-informasi yang ada di media apapun itu. Dan yang paling penting adalah tadi Pak Didik sudah menyampaikan bahwa tugas dari Kominfo sendiri adalah untuk menghalau beragam paham yang tidak seharusnya ada di negara kita adalah dengan filterisasi dan juga literasi. Dan sejauh ini memang sudah dilaksanakan dengan luar biasa tugas-tugas tersebut dan sudah sangat terasa oleh generasi muda yang ada di Indonesia. Sebut saja Kang Habib. Kang Habib, kalau kita lihat bahwa tadi tugas berat dari Kominfo melalui Pak Didik adalah dua hal, yaitu filterisasi dan juga literasi. Nah, ini sudah sangat terasa belum pengaruhnya dari Kominfo sendiri untuk pribadi Kang Habib sendiri dan dengan teman-temannya yang luar biasa banyak? Oke, kalau untuk ini sudah sangat terasa karena memang dimana kemarin pas pandemi pasti istilahnya kita lebih fokus itu kepada gadget. Oke. Kita fokus pada gadget, otomatis informasi-informasi itu akan terus-menerus ada kayak itu. Namun sejauh saya menggunakan gadget dan sejauh saya menggunakan media sosial, hal-hal yang memang berbau atau memiliki paham radikalisme itu tidak saya temukan. Namun asumsi saya itu tetap ada kayak gitu, dan dibalut atau disusupi oleh konten-konten yang mungkin kita sendiri itu sebagai anak muda tidak tahu gitu bahwasanya itu tuh ada pesan-pesan terselubung. Nah, seperti itu. pasti yang sensitif adalah teman-teman dari Kominfo ya Pak, yang mengetahui bahwa ini ada pesan-pesan yang terselubung, yang harus difilterisasi. Mereka kerjanya berarti per menit, per detik, per sekian jam untuk bisa melihat trafficnya, atau seperti apa sih cara kerja dari teman-teman di sana untuk bisa memfilterisasi? Ya, kalau melakukan filterisasi tentu berada di kita di jenderal IKP itu dengan seperti tadi kita melakukan pencegahan, masuk kegiatan pencegahan gitu ya. Tapi kalau untuk penindakan
kita ada namanya cyber patrol. Itu yang memonitoring peredaran informasi dari menit ke menit. Seperti itu. Di saat menemukan adanya informasi yang negatif, langsung di take down. Gitu. Tapi di sisi lain kita juga meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan. Oh iya. Seperti itu. Karena emang tidak semua informasi bisa kita monitoring, gitu ya. Nah, kalau ada laporan yang masuk, nah setelah kita verifikasi, kalau memang harus di take down, kita take down. Seperti itu. Oke, jadi langkah terakhirnya adalah men-take down ya Pak ya? Iya, langkah terakhir take down. Terus kalau situs mungkin blokir, seperti itu yang kita lakukan. Kalau memang melibatkan dari pihak luar negeri, ya kita akan berbicara dengan pihak mereka di luar negeri untuk sementara di stop seperti itu. Oke, jadi memang rentetannya panjang ya Panjang, Pak untuk prosesnya bisa panjang, tahu. proses panjang. Tapi kita berusaha secepat mungkin, karena memang tingkat pengaruhnya itu yang harus kita cegah kan. Iya. Jangan sampai terlalu menyebar lebih luas lagi seperti itu. Iya, betul. Kata sekali. kuncinya ya tetap pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Ada peran masyarakat. Ya, peran masyarakat dari mulai setiap individu, dari mulai keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, gitu kan, ormas dan lain-lainnya, semua harus berperan serta dalam melakukan pencegahan seperti ini. Karena kalau tergantung kepada pemerintah, ya kita juga tentu akan kesulitan untuk melakukan tugas yang sangat besar itu sendiri. Oke, tugas yang sangat besar memang sedang dilakukan oleh Kominfo untuk tadi bisa memberikan informasi positif ya Pak ya, untuk masyarakat Indonesia, bukan hanya generasi muda, tapi dalam hal ini kita lihat bahwa yang muda ini mungkin lagi mencari jati diri, begitu ya Pak, mencari informasi yang haus akan banyak pengetahuan, baik itu pengetahuan yang positif dan juga negatif. Kemudian bangsa Indonesia ini kan cenderung apa ya Pak, kalau kita bisa bilang adalah mereka suka dengan hal-hal yang tabu dari keluarga, makanya kita cari di media-media tertentu. Nah, untuk bisa menghalau itu seperti apa Kang Habib, dari sudut pandang Kang Habib sendiri, bahwa orang tua saya tuh nggak ngajarin hal ini, tapi saya dapatkan hal tersebut dari media. Bagaimana menyikapinya? Oke, balik lagi ya, media sosial itu merupakan sebuah perkembangan digital yang memang mau nggak mau kita harus hadapin. Mau nggak mau di sini bukan lepas tangan kita, tanpa adanya pengembangan diri, kapasitas diri kita sampai sejauh mana kayak gitu. Nah, kalau untuk yang istilahnya berbau dengan keluarga, memang ada beberapa yang istilahnya tidak diajarkan dalam ruang lingkup keluarga, tapi saya pribadi mendapatkannya dari media sosial kayak gitu. Karena jujur Mbak, saya tuh anak yang memang jauh dari orang tua kayak gitu. Orang tua kerja di luar kota, saya ya fokus kuliah di Bandung seperti itu. Namun balik lagi, peran kita sebagai seorang anak adalah untuk menghormati orang tua, untuk istilahnya menjaga marwah nama baik dari orang tua seperti itu. Apapun informasi, apapun konten-konten atau istilahnya apa yang kita dapat dari media sosial, tetap harus kita filterisasi, balik lagi ke situ. Baru kita cerita. Biasanya kalau saya tuh, mah abang pengen cerita kayak gitu, ini nanti dapat feedback lagi. Oh, disitulah terjadi kesinambungan kayak gitu. Bang, yang baiknya seperti ini kayak gitu. Walaupun ada perkembangan media sosial, kita tetap harus ngobrol kayak gitu. Jangan sampai kamu fokus dengan ya pendapat kamu sendiri. Oke, dan orang tua sejauh ini toleran dengan apa yang dikemukakan pendapatnya dari Kang Habib sendiri? Alhamdulillah sejauh ini toleran. Lebih menerima kayak tapi tidak lupa untuk memberikan feedback. Oke. Ini sosok yang luar biasa ya Pak Dik. Ternyata kalau kita lihat muda iya, kemudian juga cakap komunikasinya juga iya, pengetahuannya juga luar biasa. Barangkali ini yang kita harapkan dari generasi muda yang ada di Indonesia. Muda, kemudian juga produktif, dan juga toleran. Yang paling penting adalah untuk bisa menyikapi tantangan-tantangan yang ada di Indonesia khususnya. Pak Didik, tantangan apa sih yang harus kita kasih tahu ke generasi kita saat ini, bahwa Indonesia kondisinya seperti ini, Anda harus membentengi diri seperti ini, dan bagaimana membuat mereka itu tetap produktif walaupun dalam situasi yang kita tidak pernah tahu ini pandemi seperti apa, tahun politiknya bagaimana, karena pasti yang diserang untuk jurus-jurus politik adalah mereka. Iya. Memang pemilih pemula atau pemilih pemuda sangat dominan sekarang ini. Jadi memang target dari
untuk Suara pesta ya, Pak, ya? demokrasi atau suara ya memang para generasi muda gitu kan. Nah, generasi muda inilah yang harus bisa membekali dirinya. Kalaupun saya juga kadang mendapat tugas untuk melakukan sosialisasi tentang pemilu gitu ya. Kata kuncinya adalah bahwa kita harus cerdas dalam memilih. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara memilih yang cerdas? Ya. Kan seperti itu. Nah, itu kita harus bisa mencari informasi terkait calon yang akan kita pilih. Kita periksa backgroundnya, semua riwayat pekerjaannya, terus ini semua kita lihat, kita cek, lalu aktivitasnya sekarang bagaimana. Nah, itu salah satu kunci untuk memilih dengan cerdas. Oke. Jadi kita nggak salah pilih, seperti itu ya. Nah, terkait dengan dunia digital, ya memang kalau menurut saya kuncinya adalah rajinlah membaca. Rajin membaca, entah itu dari sumber-sumber informasi yang tercetak, gitu ya, ataupun dari informasi yang beredar di media sosial. Nah, itu lebih utama lagi. Baca secara keseluruhan, tapi jangan lupa untuk melakukan suatu tindakan analisis. Oke. Critical Gitu kan. thinkingnya juga critical dipakai thinking ya. harus dipakai, gitu kan. Biasakan untuk itu, baca, analisis, baru simpulkan. Jangan baru baca judul langsung disimpulkan. Atau baca judul udah ngantuk, Pak. Ya, itu kan sumber masalahnya. Nggak situ. produktif lagi. Iya. Karena media sosial ini sekarang ini ya memang menjadi sumber informasi yang cukup besar ya. Tapi juga di sisi lain ya itu tadi kembali ke pisau bermata dua. Iya. Sumber informasi sekaligus sumber bencana. Sejauh mana kita bisa memilahnya. Nah, berarti itu adalah kembali ke diri kita sendiri, kemampuan kita. Dan ke diri kita sendiri juga tidak luput dari agama yang kita anut, Iya. kata hati yang Betul. Nah, itu digabungkan untuk menjadi suatu modal dalam menerima informasi sekaligus memanfaatkannya. Itulah yang kita harapkan agar generasi muda bisa seperti Mas Habib ini. Ada Ya. Habib-Habib yang lain ya, Iya. Pak ya. Karena Mas Habib tentu tidak terlepas dari pemanfaatan informasi kan, sama media, teknologinya kan, seperti itu. Nah, era kedepannya generasi muda akan lebih tertantang lagi untuk lebih maju seperti apa. Kalau mereka terlambat dalam menerima informasi ataupun kurang dalam kebiasaan membaca, nah tentu mereka akan tertinggal. Seperti itu. Dan kalau udah tertinggal, tentu mereka akan menjadi objek. Iya, betul. Nah, objek ini tanda kutip adalah sebagai seperti tadi bisa Sasaran empuk menjadi ya, Pak? radikalisme. Radikalisme. Karena putus asa, karena mereka tidak tahu harus apa, akhirnya timbul pemikiran radikal. Nah, kalau timbul pemikiran radikal akan meningkat lagi ke taraf yang lebih tinggi, yaitu aksi yang merusak. Kalau udah aksi merusak, ya tentu akan membahayakan. Dan itu akan merugikan kehidupannya. Iya. Seperti itu sih. Oke, dan kalau kita lihat bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa bonus demografi kita luar biasa ya, Pak ya. Luar biasa, dan ini juga PR berat untuk negara kita bagaimana bisa mengarahkan mereka begitu ya, Pak, kepada hal-hal yang baik. Tadi sempat di off air Pak Didik menyatakan bahwa PR terbesarnya adalah membuat generasi muda yang ada saat ini dan seterusnya untuk memiliki pemikiran yang bijak sehingga mereka tahu bagaimana hal yang harus ditoleransi, bagaimana mereka bisa menjadi generasi yang produktif, bukan hanya mudanya saja begitu ya, Pak ya. Nah, kalau kita lihat bahwa Kang Habib ini luar biasa dari mungkin dari segi pola asuhnya mereka di keluarga barangkali ya, Pak, sehingga ya sosok Kang Habib ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi sosok yang tadi sudah muda, toleran, dan produktif. Terbukti dari jabatannya saat ini ya. Produktivitas dari kegiatannya Kang Habib sendiri seperti apa? Tadi harus berhubungan juga dengan program kerjanya Pak Dik pastinya ya. Bagaimana Kang? Ya, terkait produktivitas, kalau misalkan produktif itu kalau menurut saya beda dengan sibuk. Banyak yang menyamakan produktif kamu sibuk gitu. Kamu mah sibuk kayak gitu. Padahal dalam kacamata saya, sudut pandang saya, produktif itu adalah ketika kita mampu menyelesaikan prioritas-prioritas yang kita inginkan. Oke. Gitu. Dan produktif juga
bukan berarti kita tidak boleh istirahat. Kayak boleh gitu. ya. Boleh kayak gitu. Istilahnya doing by target kayak gitu. Kalau misalkan target kita hari ini sudah selesai, oke, kita beri reward untuk diri kita. Dengan istirahat. Dengan istirahat. Dari Kang Habib sendiri, apa prioritas-prioritas yang saat ini dikerjakan? Yang tadi, mudanya udah pasti ya, produktivitasnya yang harus kita rasakan bersama seperti apa? Kalau misalkan ditanya soal prioritas, jelas pendidikan nomor 1. Itu pendidikan nomor 1, karena kebetulan baru semester 2, masih anak muda gitu ya, masih baru. muda. Ya, perlu mengenali lingkungan kampus lebih dalam lagi dan tahu prospek kedepannya, jurusan yang saya ambil itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah balik lagi kepada diri kita. Kalau misalkan kita pengen terjunnya itu ke dalam dunia organisasi, maka fokuslah di situ. Tapi satu yang mesti kita ingat, jangan semua diambil. Oke. Itu malah toxic untuk diri kita. Nah, ini toxic productivity kayak gitu. Kamu produktif kata orang lain, tapi dalam diri kita tuh berkecamuk. Aduh capek, aduh. Yang mana yang harus diselesaikan dulu? Kayak gitu. Jadi prioritas kita buyar kayak gitu. Yang seharusnya kita fokus untuk organisasi, oh ternyata ada organisasi lain. Oke. Nah, tapi kalau misalkan saya dalam berorganisasi, fokusnya itu lebih kepada tanggung jawab mana yang perlu saya kedepankan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, organisasi ini yang harus barangkali karakteristik mahasiswa sekarang ya, ada yang suka berorganisasi ya Pak ya, produktif di sana, ada juga yang ya udah deh nggak produktif dengan rebahan aja. Dan yang paling penting kan setiap organisasi punya visi misi yang berbeda-beda, dan pasti setiap anggota di organisasi tersebut ya tadi punya perbedaan pendapat sejauh ini untuk bisa mengendalikan diri untuk tidak menggiring orang lain. Setuju sama Kang Habib, seperti apa selain tadi harus toleran? Oke, nah berbicara ini merupakan ya memang benar gitu. Kalau di organisasi pastilah ada yang banyak pandangan ya Pak. Istilahnya pandangan-pandangan yang memang mungkin bertabrakan, kadangkala oh ya selaras jangan. Nah, kalau misalkan dari treatment saya pribadi adalah untuk mengenali kenal dulu diri sendiri, self understanding kayak gitu. Jangan sampai egosentris kita menguasai kita dan akhirnya merugikan kita kayak gitu. Karena sejatinya kita sebagai manusia otomatis harus memanusiakan manusia. Orang lain punya sudut pandang yang berbeda, kita hargai kayak gitu. Itulah istilah turunan atau nilai-nilai dari toleransi yang mungkin dalam cakupan ini dalam organisasi seperti itu Teh. Oke, jadi dapat dipastikan teman-teman yang Kang Habib ini semuanya nggak ada tuh yang intoleran ya Pak ya? Semuanya pasti produktif dan juga toleran dengan apapun itu. Pendapat Pak Dik sendiri dengan adanya generasi zilenial saat ini yang contohnya saja dengan adanya Kang Habib pasti sedikit lega ya Pak ya? Oke, sedikit demi sedikit job saya berkurang. Kemudian target sudah tercapai, ada sosok Kang Habib yang jadi apa ya Pak, prestasi untuk job desk yang Bapak kerjakan saat ini. Iya tentu, dan itu saya harapkan itu bisa memberikan suatu efek ke menular lainnya, begitu ya Pak? Multiplier efek dari Mas Habib gitu. Ya tentu kita juga mengharapkan teman-teman Mas Habib yang ada di organisasinya bisa seperti Mas Habib juga, sehingga nanti penyebar informasi sehat itu akan semakin banyak. Ya tentu kerjaan kita semakin ringan, gitu ya. Tapi ya tidak berhenti di situ karena perkembangan juga tidak stagnan, dia selalu meningkat kan itu. Nah itu yang juga harus kita pertimbangkan. Nah terkait dengan yang tadi Mas Habib sampaikan bahwa pendidikan seperti itu ya memang itu perlu gitu kan, sangat diperlukan untuk generasi muda. Karena kenapa? Pendidikan bukan hanya pembekalan bagi dalam bentuk skill, tapi yang utama adalah pembekalan dalam bentuk pemikiran, penalaran, seperti itu. Berbeda begitu ya Pak ya? Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar ijazah. Ijazah mudah lah seperti itu ya. Tapi intinya adalah penalaran itu, pemikiran itu ya, yang itu yang akan memberikan pengaruh ataupun dampak bagi diri kita sendiri, yang bisa menuntun kita kepada tingkat kemajuan yang lebih tinggi kan seperti itu ya. Begitu juga dalam hal pemanfaatan IT. Kalau kita mempunyai penalaran yang bagus, terus pemikiran serta analisis, kalau di kampus tentu ada proses analisis kan, kita udah dilatih
ya tentu kita tidak akan terjebak di dalam hal-hal yang negatif di media sosial. Justru dari situ kita malah bisa memberikan sesuatu yang positif di media sosial. Kita produksi konten yang positif. Nah, itulah yang kita harapkan timbulnya individu-individu seperti Mas Habib ini semakin banyak seperti itu. Jadi bisa menciptakan informasi-informasi yang positif, kemudian produktivitasnya juga terukur. Ya Kang Habib, yang paling penting adalah tadi toleransi itu harus penting sekali, Harus karena penting. kita lihat bahwa keragaman yang ada di Indonesia ini jadi sasaran empuk untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Pak ya. Oke, ini waktu kita berjalan terus semakin singkat pemirsa. Sebelum kita bertiga berpisah dengan Anda, barangkali dari Pak Didik sendiri untuk berkaitan dengan sosok Kang Habib, kemudian juga pemirsa yang ada di rumah menyaksikan tayangan ini tentunya ingin sekali memiliki generasi-generasi yang toleran, kemudian produktivitasnya juga luar biasa. Bukan hanya yang muda barangkali Pak ya, yang saya juga pasti harus begitu gitu tantangannya. Tapi ya perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak ya Pak. Iya tentu, seperti tadi sampaikan, tidak hanya mengandalkan pemerintah, nggak bisa gitu. Ini juga harus melibatkan seluruh unsur dalam masyarakat, pihak swasta, Bandung TV misalnya, ya tentu harus menjadi salah satu media yang memberikan pencerahan bagi masyarakat, ya kan, dalam penyampaian informasi. Jangan justru menjadi menjerumuskan ya Pak ya? Menjerumuskan, memberikan informasi sesat kan seperti itu. Karena media juga punya tanggung jawab moral, dan yang utama adalah dalam unsur demokrasi ya, sebagai ujungnya. Jadi ya upaya pemerintah itu hanya sebagian kecil lah, dan itu menjadi tugas kita. Tapi yang terutama adalah peran masyarakat itu sendiri, karena pemerintah tidak akan bisa menghasilkan pekerjaan yang baik tanpa andilnya masyarakat. Seperti itu. Dan masyarakatnya dari kalangan zilenial, generasi muda ya. Karena mereka lah untuk penerus bangsa dan negara ini. Yang menggantikan Pak Dingding barangkali nanti Kang Habib begitu ya, karena memang harus diberikan informasi yang luar biasa. Bisa juga Mas Habib menggantikan. Boleh. Oke, Kang Habib silakan ini singkat saja untuk teman-teman di luar sana yang memang sekarang lagi galau, kemudian lagi nyekrol HP-nya entah mau lihat apa, tidak ada prioritas yang harus dikerjakan, ingin punya mimpi yang baik, kemudian bukan hanya tenaganya yang muda, jiwanya yang muda, karena kalau kita lihat yang muda banyak, tapi yang toleran dan yang produktif itu nggak banyak begitu. Tapi pada saat kita produktif, toleran, pasti di apa namanya jadi sorotan begitu ya. Nah, seperti apa Kang Habib menyikapi hal tersebut dan menyemangati teman-teman di luar? Oke, saya mewakili teman-teman ya sebagai generasi yang memang zilenial, anak muda seperti itu. Saya percaya kita tuh anak muda punya sebuah peluang di mana kita mampu menggunakan waktu untuk lebih mengupgrade skill kita, kayak gitu. Karena pada dasarnya anak muda itu gak gampang bosan untuk belajar. Gitu. Karena energinya luar biasa ya. Masih fresh kayak gitu. Dan saya percaya kita bisa menjadi bagian dari cerita atau sejarah negara ini, kayak gitu. Tentunya dalam hal yang positif. Nah, paling dari saya adalah sebelum kita ingin terjun kepada hal-hal yang lebih jauh lagi, khususnya di dalam bidang pendidikan, juga peran kita sebagai warga negara yang baik, yang mungkin kita harus menempatkan sudut pandang kita, jangan pemerintah doang kayak gitu yang istilah dituntut, tapi kita juga harus berperan serta berperan serta gitu. Apa yang bisa kita berikan kepada negara seperti itu. Dan yang paling terpenting adalah ketika kita ingin produktif, mulai dari hal-hal terkecil. Dan dari hal-hal terkecil tuh bagaimana caranya kita bisa memberikan apresiasi sebesar-besarnya, kayak itu. Karena ketika kita sudah beres mengapresiasi diri kita, maka timbullah motivasi untuk melakukannya lagi dan lagi. Dan ketika kita terjun di dunia organisasi atau forum yang lebih luas lagi,
kita sebagai warga negara Indonesia yang dikenal ramahnya, dikenal dengan toleransinya, maka implementasikan seperti itu. Mendarah dagingan itu gitu ya. Seperti itu. Kita harus istilahnya jadi role model negara lain lah, seperti itu. Tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya juga. Dua-dua nih gitu ya. Jangan sampai perangnya di maya saja, pada saat diketemuin udah langsung ciut. Luar biasa. Ada sedikit pesan yang mau disampaikan Pak Dik Dik? Ya, saya harapkan generasi muda itu ya yang utama adalah produktif. Jauhi sikap-sikap intoleran ataupun sikap-sikap yang merusak bagi keutuhan bangsa dan negara. Dan di era digital ini yang perlu dijaga oleh generasi muda adalah jari. Jadi jarimu harimau. Jagalah jarimu. Nah, itu yang harus dijaga oleh generasi muda. Pesan saya utama itu. Dan secara umum saya berpesan, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga bangsamu. Oke, 3 yang harus kita jagain Pak ya. Terima kasih banyak Pak Dik Dik dan juga Kang Habib sudah bisa memberikan banyak informasi dan pencerahan berkaitan dengan yang muda, mau yang tua, tapi dalam hal ini adalah generasi kita adalah yang muda, mereka harus toleran dan juga harus produktif. Jangan sampai tertinggal ya Pak ya dari bangsa yang lain dan cuma tahu penggunaan gadget Anda sekedar scroll beberapa aplikasi media online. Dan yang paling penting adalah peran serta dari masyarakat turut membantu prestasi dan juga kinerja dari negara ini untuk bisa tadi melaksanakan filterisasi dan juga literasi untuk semua informasi yang ada di dua dunia nyata dan juga dunia maya. Terima kasih saya sampaikan lagi kepada kedua narasumber saya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang setia bersama kami sejak jam 7 tadi. Kang Habib, see you on top. Pak Dik Dik juga sehat selalu dan selamat melakukan pekerjaan berikutnya. Saya Krisanti pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.